dari kiri gitu ya. Dari Rina sebagai seorang public figure, penampilan itu kan pasti harus on point. Nah, kalau Rina itu kalau perawatannya biasanya gimana sih? Boleh di-spill nggak? Bingung juga apa ya aku perawatan, nggak rajin, semau-maunya, semut-mutnya. Tapi kalau untuk perawatan itu lebih milih instan atau cara alami aja gitu kan? Kita tuh kan banyak ya, Yang instan tuh yang gimana ya, yang alami? sudah lemak atau apa. Kalau Oh. yang alami itu diet gitu kayak. Oh enggak, kalau sampai sedot lemak sih enggak, karena nggak ada lemaknya. Dayu nun. Emang nggak ada lemak ya, jadi nggak perlu disedot lemaknya. Justru aku banyak makan lemak dan mengurangi gula. Tapi katanya kalau tuntutan pekerjaan ya misalnya ada peran atau apa yang katanya harus mengharuskan berubah fisik dan itu butuh instan harus cepat. Itu tuh gimana? Pilih. Atau ya udah gue kalau apa di instan karena peran gue butuh cepat. Enggak sih, karena sejauh ini juga nggak pernah, perannya deket-deket aja kan, nggak ada yang gimana-gimana. Kecuali kan kalau ada kebutuhan main film yang memang bener-bener harus mengubah fisik full, ya pasti itu prosesnya harus panjang dulu. Daripada instan, mending nunggu dulu sampai bentuk yang memang diinginkan. Tapi kalau setidaknya itu malah jadi ngerusak kesehatan, ya mendingan nggak usah. Agak takut ya kan kalau kayak gitu bisa minta tanam benang atau apa yang instan tuh katanya tertarik atau enggak? Tergantung sih sebenarnya, prosedur itu tergantung kebutuhan, tergantung kulit kitanya siap nerima atau enggak, kan tergantung juga, tergantung gitu. Jadi kalau perawatan nih boleh di-spill nggak sih teh, mungkin pakai skincare apa atau apa, ada dokter gitu mungkin lulu apa Enggak, segala. aku nggak ada, paling kalau lagi nggak rajin setahun tuh bisa dihitung lah, setahun sekali paling. Misalnya lagi pengen facial, paling facial doang, kalau enggak laser, yang itu pun laser ringan gitu, yang misalnya untuk kayak macam Pico lah gitu-gitu, tapi nggak terlalu sering juga gitu, nggak rajin, emang nggak rajin aja kalau untuk perawatan muka. Kenapa teh, kan kalau zaman sekarang kan rata-rata skincarean lah yang sampai berjuta-juta, ratusan juta. Kalau teteh kenapa lebih milih untuk yang simpel-simpel aja? Karena males aja. Nggak ada alasan, cuma males aja gitu, nggak begitu effort pengen gimana gitu, enggak. Jadi kayak pengen ya begini, tapi udah nggak dikerjain gitu. Jadi udah gimana ya, mungkin fokusnya ke yang lain kali, jadi nggak fokus ke perawatan gitu. Kalau untuk badannya teh, kalau teteh kan dulu badannya resolusi aja langsung. Tapi pernah nggak sih ada fase yang tiba-tiba naik berat badan? Udah kalau gitu teteh dietnya boleh di-spill nggak? Kalau aku pernah berat badan lebih dari pernah 53 kilo itu, tapi udah berapa tahun yang lalu, dan itu tuh pengaruhnya ke gampang migrain, emah gitu-gitu kan, sama jerawatnya parah gitu kalau dulu. Nah pas mengubah pola makan kan udah sekitar 2 tahun 4 ya, udah mau 4 tahunan terakhir. Jadi bukan diet kalau aku nyebutnya, udah mengubah pola makan aja gitu, udah diubah. Jadi makan makanannya yang real food, bukan yang apa kayak makanan olahan. Ada masih suka makan gitu, tapi bisa dihitung itu jauh banget gitu intensitas makannya, sama gula-gula gitu tuh ngurangin banget gitu. Paling gula-gulanya gula-gula alami dari buah-buahan gitu-gitu, tapi bukan diet jatuhnya, kayak udah kebiasaan aja polanya jadi begitu gitu. Olahraga juga teh? Ya olahraga kecil kayak angkat berat, apa, beban badan, beban hidup gitu. Udah ya gitu aja, angkat gitu aja. Terina mungkin udah mau tahun 2024, mungkin ada resolusi nggak sih buat tahun depan ini? Nah ini pertanyaan yang paling tidak ingin aku dengar, karena aku selalu bingung tiap tahun kalau ditanya resolusi apa, nggak ada, jalan aja gitu. Paling bingung aku kalau ditanya resolusi tahun baru. Tapi di 2023 ini kan udah mau berakhir nih teh. Nilai apa sih yang paling kena nih di 2023, pelajaran apa teh? Pelajaran matematik Fisika belum dapat sampai sekarang gitu, belum hitungan masih bodoh aja gitu. Apa ya tiap tahun itu selalu beda, jangankan tiap tahun, tiap bulan aja tuh pola pikir kan selalu berubah. Tergantung apa yang terjadi, apa yang dialami, itu akan mengubah pola pikir gitu aja. Jadi tiap tahun gitu kan, maknanya hidup apa sih? Untuk mempertahankan hidup selama mungkin, ya udah gitu. Kalau buat akhir tahun sendiri ada holiday sendiri nggak sih sama suami? Sejauh ini sih belum, biasanya sih suka ada off air gitu kan. Cuman tahun ini kayaknya nggak tahu gimana,
suka gitu kadang-kadang lagi mood kayaknya nggak mood kadang-kadang kalaupun misalnya memang nggak ada off air nggak ada acara gitu diem di rumah bisa diem karena aku memang begitu bisa diem berlama-lama gitu di rumah. Emang nggak suka yang ngerayain rame-rame gitu apa gimana? Atau buat barbekyuan mungkin? Emang kurang suka keramaian mungkin ya jadi di rumah dalam kondisi sunyi itu lebih menyenangkan gitu kayaknya lebih bahagia gitu. Ngapain teh kalau di rumah teh? Apa aja mau ngerjain apa aja mau masak kek kalau lagi nggak mau masak ya mau diem aja kek mau nulis apa kek materi atau apa aja gitu suka tiba-tiba random ini tuh otaknya random gitu. Hal terrandom apa yang Teteh pernah lakuin nih lagi diem santai tiba-tiba pengen apa gitu? Paling random apa ya nggak tahu juga kalau diinget-inget lupa lagi kalau ditanyanya sekarang ya mungkin pas pada waktu melakukan itu kok bisa gue gini tapi sekarang lupa apa ya apa gitu ada tapi mungkin ada cuman gue lupa apa spesifiknya gitu. Mungkin sebelumnya ada kabar duka Mbak Kiki Fatmala meninggal dunia. Mungkin kalau Mbak Rina sendiri mengenang seperti apa sih? Dulu melihat sinetronnya atau tidak? Iya ngikutin lah aku nggak tahu loh malah Tadi pagi. nggak tahu. Oh Tadi iya pagi. Iya. karena Informasi kan cancernya. oh ya iya loh iya turut berduka aku nggak tahu benar-benar nggak tahu dan sempat kerja bareng juga di salah satu program sempat kerja bareng juga. Mungkin sosoknya mengenalnya seperti apa sih kan beliau itu sempat sakit kanker paru juga mungkin seperti apa kalau dari pekerjaan terlihat nggak sih? Kalau aku berhubung baru ketemu baru sekali waktu itu pernah kerja bareng di satu program jadi nggak bisa berkomentar lebih banyak karena memang nggak begitu mengenal gitu tapi tahu sosoknya cuman kan kepribadiannya atau gimana hidupnya juga kan nggak kenal jadi nggak bisa komentar banyak. Terina mungkin berkaca dari kasusnya Kiki Fatmala kan kena kanker. Mungkin kalau dari Terina sendiri di umur segini untuk cara jaga kesehatan gimana sih untuk menghindari hal tersebut? Ya salah satunya kan pola makan, pola istirahat, olahraga. Sebenarnya itu aja kan. Kita tuh sebenarnya udah tahu kok pola itu tuh gitu. Cuman kadang-kadang dalam kesehariannya, dalam prakteknya masih sering bukan terlupakan sebenarnya nggak lupa. Cuman kan kita kadang suka mager, suka males dan kadang-kadang harus ngerjain apa akhirnya lupa waktu gitu kan dengan tidak disadari. Jadi ya memang mungkin harus lebih di kita mengedukasi diri tentang berbagai hal seputar kesehatan aja sih. Kalau untuk makanan ada yang dibatasi nggak? Kalau aku sejak 3-4 tahunan terakhir ini udah berubah kan pola makannya gitu. Jadi lebih ke real food yang memang masakan dimasak, dimakan habis saat itu udah. Jadi bukan yang beli instan yang udah ya gitu. Sebenarnya ada beberapa yang bisa diangetin, ada juga yang sebaiknya langsung dihabisin dan lebih fresh itu kan sebenarnya lebih bagus. Nah, aku tuh 4 tahunan terakhir ini konsumsi makanannya yang gitu-gitu gitu. Thank you. Terima kasih Teteh. Tidak menarik kan?